Aiko. Halo, assalamualaikum sayangku, cintaku, main gak? Si baby mau berangkat sekolah guys. Oh iya, tak kandani guys. Tak kandani. Saiki ning Korea minus 13. Wah, minus 13. Oh iya guys ya, waspada ya, ada scammer di Korea yang berasal dari Malaysia. Sebut saja namanya Kim Seri. Nah, Kim Seri ini dulu ke Korea itu awalnya les privat bahasa ya kan, les privat bahasa Inggris sama Korea. Setelah itu beliau itu kuliah ya kan, kuliah di Universitas Korea, terus sudah famous ya, sudah terkenal di influencer. Sekarang jadi influencer, dia buka usaha. Nama usahanya Kim Seri Restoran guys, yang sekarang pindah atau ganti yang punya jadi Lepak Restoran ya. Nah ini si baby bu sekolahnya udah datang guys. Nanti kita cerita lagi, kita disambung ya. Ini si baby mau naik ke atas guys. Annyeonghaseyo, selamat pagi. Dingin sekali ya guys ya. Ini bu sekolahnya ini sudah datang. Lalu si baby naik ke atas. Mami ini ngomongnya kayak ngos-ngosan ya. Enggak guys, emang kayak begitu ya suaranya. Dimaklumi saja. Bentar guys, si baby berangkat sekolah dulu ya. Nah, Kim Seri ini tuh buka usaha apa? Rumah makan yang namanya Kim Seri Halal Food, Kim Seri Restoran ya. Dia membuka tempat makan namanya Kim Seri Restoran. Nah, selain itu dia juga buka jasa travel orang-orang dari negara manapun datang ke Korea. Nah setelah itu dia juga jual parfum ketiak. Nah tapi kalian tahu nggak guys, ternyata guys, setelah dia kan bukannya dari 2021, dia bukannya dari 2021 ya kan, terus sekarang 2024 itu 2025 ini baru terkuak ya. 2024 Desember tanggal berapa itu, tanggal 18 ya, itu baru kesandung kasus travel apa ya, sesama dari Malaysia ya, sesama dari Malaysia itu kurang lebih 28 orang, masing-masing orang itu paling enggak rugi sekitar 87 jutaan ya. Ada yang 87, ada yang 69 juta dan lain sebagainya. Itu 28 orang. Kasusnya gimana Mbak Jo? Begini ya, kronologinya begini. Orang Malaysia itu memakai jasanya Kim Seri. 1 jam je Kak Jo. Dari rombongan itu saja 28 orang. Nggak tahu yang rombongan yang lain. Ini yang detik itu juga hari-hari push untuk dapat terkuak ya. Ternyata emang benar guys, orang Malaysia 28 orang rombongan itu sampai ke Korea. Namun setelah mau pulang ke negaranya, harusnya kan booking tiket pesawatnya kan pulang pergi. Bookingan tiket yang untuk kepulangannya itu di akhir tahun 2024 tanggal 18 itu ternyata para rombongan itu nggak bisa check-in di pesawat. Kenapa? Namanya tidak terdaftar di segala semuanya maskapai. Akhirnya si orang itu teleponlah ke Kim Seri jam 3.20 menit
So Nah, bila ini sampai videonya airport, ya di cek sini ya, nama tak ada, kita bahwa orang terus mengatakan call dia. si mbak-mbak Dia itu kata, dari "Okey, Malaysia kejap itu lagi kita akan bilang buat, bahwa dia itu tiket." nggak bisa Dia kata terbang ada ke masalah negara sikit, asal, ada tidak isu bisa sikit, kembali sedangkan ke sistem semua Malaysia okey, ya, boleh booking nggak bisa sekarang, kembali even ke kita orang Malaysia pun sebab check. tiketnya ini Booking, boleh palsu. booking, tak ada Ternyata masalah Kim pun. Seri Dia ini kata tuh pukul ngasih 11, tiket tak yang ada pun tiket fly ke bodong KL, atau tak tiket ada. palsu. Tak Dari ada fly ke situlah Malaysia. Dia si kata pukul orang 9, Malaysia tak ada ini fly ke minta Malaysia pukul kembalian 9. Sampai dana atau sekarang minta pukul 3.29, pengembalian nasib tiket. baik kita orang dah Jadi beli orangnya mau flight beli tiket tengah hari tiket tadi. Nasib baik secara ada orang yang pribadi tolong mandiri. kita orang. Rasa Akhirnya Kim guys, Kim Seri ini please kalau bertanggungjawab. dihubungin katanya Kau ambil sebentar, duit sekejap, orang, sekejap, punyalah banyak, kena astagfirullah, bayar masa Allah, masa Allah, kayak gitu istilahnya tuh. Orangnya berbelit, nggak mau tanggung jawab ya awalnya ya, kurang tahu kalau nanti atau kapanpun itu, dan menutup kolom komentar di segala macam media sosialnya, mau TikTok, mau IG, mau apapun itu ditutup semua kolom komentarnya, sebab banyak sekali yang hujat ya. Dan dari situlah ke 28 orang ini alhamdulillah bisa kembali ke negara Malaysia, sebab ada yang bantu, orang baik, manusia yang tak bersayap ya. Maksudnya tuh nggak kenal siapa dia, namun ketemu di airport. Kalian bayangkan di situ tuh banyak sekali anak kecil, beberapa anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan namanya kan orang liburan ya, pasti bawa keluarga ya kan, bawa keluarga. 28 orang terlunta-lunta dari dari malam sampai jam 3:20 itu belum terbang, paginya itu belum terbang. Si Kim Seri bilang nanti jam 8 ditunggu nggak terbang, nanti katanya jam 10 diundur terus. Akhirnya si orang Malaysia ini marah, memutuskan untuk beli tiket secara mandiri dengan uang pribadi. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya, ternyata usut punya usut, si Kim Seri ini tidak mempunyai surat izin usaha di Korea. Ternyata beliau hanya kongsi-kongsi atau gabungan sama orang lain. Jadi sekarang dengan terpaksa si restoran yang namanya Kim Seri Restoran itu diganti nama, dihak milik oleh yang mempunyai surat izin tinggal atas nama orang tersebut. Jadi Kim Seri nggak mempunyai hak untuk melanjutkan restoran itu. Nah, restorannya ada di mana? Ada di Seoul ya guys ya. Nah, kesimpulannya apa Mbak Joy? Kalian tahu kan, Korea adalah negara hukum. Jika kalian ingin membuka usaha, sebaiknya Anda atau siapapun ya, siapapun, mau orang lokal, mau orang luar negeri, mau orang jenderal petak, kalau tinggal di Korea, kalau mau buka usaha, sebaiknya kalian mengurus yang namanya saupja atau surat izin usaha. Kalau tidak, negara kan negara hukum ya, kalau tidak fatal akibatnya. Yang pertama, Kim Seri ini sebenarnya sudah melanggar berlapis-lapis ya pasal ya. Kenapa? Dia hanya pengunjung, dia hanya orang asing tinggal di Korea yang pakai visanya ini visa diperpanjang kayak begitu. Dia tidak mempunyai keluarga di Korea, dia sendirian di Korea ya kan, dia nggak punya usaha yang resmi, dia tidak punya, maksudnya milik atas nama dia, tapi dia nebeng sama orang gitu loh, nggak bisa diklaim milik dia kayak gitu. Jadi otomatis dia itu semuanya legal dan bodong, nggak punya surat izin usaha. Meskipun di negaranya sana dia punya surat izin usaha, entah punya atau enggak, dan travel ini juga tidak tercatat. Penjualan parfum ketiak juga tidak tercatat di Korea, dan penjualan makanan tidak tercatat di Korea, sebab surat izin usaha itu harus masing-masing. Seumpama kalian buka restoran, itu khusus untuk restoran. Kalau kalian mau jual parfum, itu usahanya khusus parfum. Dan kalau kalian mau buka usaha travel, itu juga harus atas nama travel. Nggak boleh satu usaha milik orang lain diklaim milik dia, diakuin milik dia, terus dia membuka usaha bercabang-cabang. Dan bayangkan, dia itu di Korea hanya sendirian, single mother, dia bawa anaknya keduanya sekolah di sini, dia keteter, nggak bisa jalanin semua usahanya. Nah, pesannya Mbak Joy, siapapun kalian, kalau mau bikin usaha di Korea silahkan, monggo, tapi
ketika kalian merasa bisa menguasai, mumpuni, kalian boleh lebih dari satu. Tapi kalau kalian tidak bisa mumpuni, nggak bisa maksudnya ora iso ngawaki kabeh usahamu kuwi, mending satu-satu saja tapi sing resmi. Ya wis, dari sini kita bisa kesimpulan kejujuran itu nomor satu. Jangan sampai kita membohongi orang, jangan sampai kita menipu orang dan menskamer orang lain. Kerugiannya tidak hanya materi saja, waktu, pikiran, tenaga, dan mental khususnya ya. Kalau uang memang bisa dicari, tapi mental ini yang sulit untuk disembuhkan. Dan sekarang Kim Seri masih tahap buronan oleh orang-orang Malaysia ya. Ya wes, sakmono wae guys, untuk para orang asing yang tinggal di Korea atau tinggal di negara manapun. Ketika kita mau buka usaha, kita harus mempunyai saubja atau surat izin usaha. Ya wis, pesene Mbak Joy ngono, ojo sampai neko-neko ning negarane wong liya. Ya wis ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kim Seri bisa mempertanggungjawabkan semuanya dan semoga masalah ini cepat terselesaikan dengan baik. Ya dungane muga-muga Kim Seri ya diberi kekuatan untuk bertanggung jawab. Ya wes, bye bye, sarang.